Terpaksa menikahi Big Boss. Bab 75. Baiklah nyonya-nyonya, saya permisi, ada pekerjaan yang harus saya selesaikan, ucap Kaira. Oh ya Nyonya Rosa, saya izin pulang lebih dulu. Kalau Anda merasa saya tidak sopan maka pecat saja saya, ucap Kaira tersenyum, lalu menundukkan sedikit tubuhnya dan pergi dan diikuti oleh Lea serta para bodyguard. Sungguh idaman, ucap teman Rosa. Sial, awas saja kau Kaira, geram Karin dalam hati. Kita mau kemana Nona? Tanya Lea. Antarkan aku ke apartemenku, ucap Kaira. Menatap jalanan, baiklah, ucap Lea. Kita ke apartemen Nona Kaira, ucap Lea pada sopir. Baik Nona, Tuan, panggil Diki tergesa-gesa. Raihan yang sedang membaca berkas di tangannya menghentikan aktivitasnya dan menatap Diki bingung. Ada apa? Nyonya, Diki tergagap. Ada apa dengan Kaira? Bicara yang jelas, panik. Raihan membentak Diki. Nyonya muda dibawa oleh nyonya besar. Tuan, ucap Diki menundukkan kepalanya. Momi. Kemana? Ucap Raihan. Ke sebuah acara teman-temannya nyonya besar, jawab Diki. Tuan, ini rekaman yang terjadi di sana. Diki pun menyodorkan handphonenya pada Raihan. Sial, berani sekali dia ingin menyentuh Kairaku, geram Raihan melihat Karin yang hendak menamparkan Kaira. Untungnya tamparan itu ditepis oleh Kaira. Mom, aku tidak percaya kalau kau berencana mempermalukan istriku dengan memberinya pakaian seperti itu, ucap Raihan dalam hati, menggepalkan tangannya. Aku memang sudah yakin kalau Kairaku bisa mengatasi wanita itu. Raihan tersenyum melihat bagaimana Kaira mengatasi Karin dan mominya. Nyonya bahkan membeli butik yang terkenal di negeri ini Tuan dengan harga yang tidak main-main. Nyonya membelinya karena diremehkan oleh nyonya besar dan Karin, ucap Diki. Apa yang harus kita lakukan sekarang Tuan? Tanya Diki. Kita biarkan untuk beberapa waktu dan kita ikuti permainan mereka dan aku ingin melihat bagaimana Kairaku melawan wanita itu, ucap Raihan tersenyum miring. Baiklah. Diki merinding melihat senyum di wajah Raihan yang menurutnya sangat menakutkan. Di mana Kaira sekarang? Menurut bodyguard yang ada di sana, nyonya pergi bersama Lea dan bodyguard yang dibawa oleh Lea Tuan, ucap Diki. Lacak keberadaan Kaira sekarang, ucap Raihan. Lalu beranjak dari tempat duduknya. Setelah berada di mobil, Raihan masih tidak tenang karena terus memikirkan istrinya itu. Tuan, nyonya ada di apartemennya, ucap Diki. Kita ke sana, ucap Raihan. Jalan Pak, perintah Diki. Raihan terus saja gelisah memikirkan keadaan Kaira. Di lain sisi, tepatnya di apartemen Kaira, seorang wanita sedang duduk melamun di sofa. Sekilas kenangan tentang kejadian tadi memutar di kepalanya. Ah kek, teriak Kaira meluapkan emosinya. Terangan Kaira sambil memegang kepalanya yang terasa sangat sakit, lalu ia pun segera membaringkan tubuhnya di kasurnya. Tak memakan waktu lama Kaira sudah terlelap dengan kondisi menahan sakit di kepalanya. Sesampainya di depan apartemen Kaira, Raihan dan Diki pun masuk. Kau mintalah kunci cadangan apartemen Kaira, perintah Raihan pada Diki. Baik Tuan, ucap Diki lalu menuju ke arah resepsionis sedangkan Raihan terus melangkah dan menuju apartemen Kaira. Ceklek, kenapa pintu dibuka dari luar, kemudian Raihan pun segera memasukkan dirinya ke apartemen Kaira diikuti oleh Diki, lalu mereka pun naik ke lantai 2 tepatnya kamar Kaira dan Raihan pun membuka pintu kamar Kaira yang sangat gelap.
Kenapa gelap sekali, ucap Raihan lalu segera menyalakan lampu. Mereka berdua terkejut melihat Kaira yang meringkuk di atas kasur. Bab 76. Sayang, panggil lembut Raihan sambil mengelus kepala Kaira. Mama papa, ucap Kaira dalam tidurnya. Sayang, ada apa denganmu? Raihan sedikit mengguncangkan tubuh Kaira. Mama papa, teriak Kaira lalu segera bangun dari tidurnya. Sayang, Raihan pun segera memeluk erat tubuh Kaira yang gemetar. Rai, mama papa, ucap Kaira. Saat kau hanya bermimpi, ucap Raihan menenangkan Kaira. Arb, teriak Kaira memegang kepalanya. Sayang, ada denganmu. Panik Raihan, kak, kepalaku sakit, ucap Kaira. Bertahanlah, kita akan pulang dan memanggil dokter. Raihan segera menggendong tidak Kaira. Ala bridal style. Kau telepon Daniel dan sebelum aku sampai di mansion dia harus sudah ada di sana, perintah Raihan. Baik tuan. Sayang, bertahanlah, ucap Raihan yang hampir mengeluarkan air mata melihat Kaira yang sangat kesakitan. Diki melihat dari kaca spion di mana tuannya hampir nangis melihat Nyonya Kaira yang sangat kesakitan. Aku rasa Anda benar-benar jatuh dalam pesona Nyonya tuan, gumamnya. Sesampainya di mansion ternyata sudah ada Daniel yang menunggu di depan. Raihan segera membawa Kaira ke kamar mereka agar segera ditangani. Kak, ada apa dengan kakak ipar? Panik Arsi melihat Kaira di gendongan Raihan. Tidak ada jawaban dari Raihan karena saat ini ia sangat cemas dengan keadaan Kaira. Nona, tenanglah. Nyonya Kaira hanya kelelahan, ucap Diki pada Arsi sebelum menyusul tuannya. Cepat periksa dia, perintah Raihan pada Daniel. Setelah membaringkan Kaira di kasur. Daniel, kenapa Kairaku belum sadar? Tuan Raihan yang terhormat, saya memberikan suntikan obat tidur supaya Nyonya bisa beristirahat, makanya Nyonya belum sadar. Aku sarankan padamu untuk membawanya berlibur. Dengan kau membawanya berlibur maka itu akan sedikit membantunya dalam proses pemulihan, ucap Daniel. Hitung-hitung ini adalah waktunya untuk kalian mengistirahatkan diri dengan cara berlibur. Siapa tahu Raihan Junior bakalan comeback, ucap Daniel. Ide yang bagus, ucap Raihan. Tidak ada lagi yang ingin kau katakan, maka keluarlah, usir Raihan. Iya, kesal Daniel. Bagaimana keadaan kakak ipar? Tanya cemas Arsi pada Daniel yang baru keluar dari kamar. Raihan, Nyonya baik-baik saja Nona, jawab Diki. Syukurlah, lega Arsi, kau Arsi kan? Tebak Daniel. Iya. Kamu tambah cantik Nona, ucap Daniel. Cek. Berhentilah menggodaku, ketus Arsi. Aku serius, kamu semakin cantik, ucap Daniel. Ish, sudahlah. Risi Arsi lalu pergi dari sana. Lihatlah jodohku Diki, dia semakin cuek denganku, tapi tak apa, aku akan terus berjuang untuk menjadikannya milikku. Semangat Daniel, sedangkan Diki hanya menggelengkan kepala. Bab 77. Siapa yang sakit? Tanya Aili yang masih menggunakan baju latihannya. Nyonya Kaira, jawab Daniel. Sakit apa? Hanya kelelahan Nona, ucap Daniel. Oh, syukurlah. Anda dari latihan taekwondo Nona? Tanya Diki. Iya, ucap Aili. Anda sangat cocok dengan Nyonya Kaira karena dia juga jago berkelahi, ucap Diki. Benarkah? Ucap Aili berbinar. Bahkan saya melihat di depan mata saya sendiri, bagaimana ia memukuli musuhnya sampai babak belur, ucap Diki yang teringat akan Kevin yang dulu dipukuli oleh Kaira. Wah, luar biasa, kakak ipar sangat keren, ucap Aili.
Daniel dan Diki saling bertatapan dan menggelengkan kepala bisa-bisanya. Eli bilang itu keren. 4 jam kemudian, akhirnya Kaira sudah bangun dari tidurnya. Raihan yang sejak tadi standby di samping Kaira sambil menggenggam tangan Kaira tersenyum melihat Kaira yang mulai sadar. Sayang, apa ada yang sakit? Khawatir Raihan. Aku tidak apa-apa, ucap Kaira masih memegang kepalanya. Apa masih sakit? Tanya Raihan. Sedikit. Kaira tersenyum. Kenapa aku bisa ada di sini? Bukankah aku tadi di apartemen? Aku menjemputmu dan membawamu pulang, jawab Raihan. Peristiwa tadi aku sudah tahu sayang, ucap Raihan yang tahu maksud dari ucapan Kaira. Kakak buka pintunya, gedor Arsy dari luar. Mengganggu saja anak itu, kesal Raihan lalu bangkit dan membuka pintu. Kenapa? Tanya Raihan kembali menutup pintu. Agar si kembar tidak masuk. Mana kakak ipar? Ucap Arsy, dia masih tidur. Bohong Raihan. Bohong, dokter bilang kakak akan bangun dalam waktu 4 jam, ucap Arsy. Terima kasih telah mengizinkan kami masuk. Terobos Aili membuka pintu dan diikuti Arsy. Hei! Teriak Raihan lalu menyusul adiknya ke dalam. KKIPARI! Teriak mereka berdua dan melompat naik ke kasur. Astaga, kalian ini! Ucap Kaira menggeleng-gelengkan kepala. Hehehe sorry, ucap Arsy lalu mengecek seluruh tubuh kakaknya. Masih aman semua, ucapnya. Melihat adiknya yang begitu menyayangi Kaira, Raihan hanya tersenyum dulu. Ia berpikir kalau adiknya itu akan sulit akrab dengan Kaira, tapi nyatanya tidak, mereka bahkan sangat dekat. Kak, are you okay? Cemas Aili. I'm fine, jawab Kaira. Sudah selesaikan bertemu dengan kakak ipar kalian, sekarang keluarlah, usir Raihan di samping Kaira. Ngusir nih ya ceritanya, ucap Aili. Kak bisa enggak, kakak enggak nempel terus sama kakak ipar, dia pasti risih, ucap Arsy. Suka-suka kula. Sayang kamu risih? Tanya Raihan. Sedikit, ucap Kaira menahan tawa. Melihat perubahan di wajah suaminya, hahaha, tawa si kembar. Hei diam, tidak, kesal Raihan. Tidak bisa, ucap Arsy lanjut tertawa. Hus sana keluar dari kamar ini, usir Raihan. Kakak lihat suamimu mengusir kami, ucap Arsy memelas. Arsy, Ray biarkan mereka di sini, ucap Kaira. Hah, dasar bocil kematian, ucap Raihan. Sudah lanjutkan saja pekerjaan kamu, pasti kamu ninggalin pekerjaan kamu dan memberati Diki kan, ucap Kaira. Baiklah, Raihan bangkit dari samping Kaira dan duduk di sofa sambil memangkul laptop di pahanya. Wah, seorang Raihan patuh pada perintah. Seorang wanita sungguh luar biasa, ucap Aili. Kak, apa kakak mempunyai mantan dulu? Secara kan agak aneh jika wanita secantik kakak tidak mempunyai mantan. Tanya Arsy penasaran. Raihan pun ikut menyimak pembicaraan mereka walaupun tak mengalihkan pandangannya dari laptopnya. Ada, santai Kaira membuat Raihan terkejut. Ciri-cirinya? Tanya Arsy. Ganteng, putih, multitalenta, tinggi, terkenal, pokoknya orangnya sangat sempurna deh, bahkan dia menjadi rebutan cewek di dunia ini loh, ucap Kaira. Wah, kasih tutor dong bagaimana cara dapat cowok kayak gitu, ucap Arsy.